karena kasih. Dan ada subtitle di situ, tercipta oleh kasih untuk mengasihi. Ya. Tercipta oleh kasih untuk mengasihi. Itu dia, karena kasih. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita langsung dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Saya baca, saudara perhatikan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan, saudara, saya berusaha untuk make it short ya. Ayat ini adalah ayat yang sangat prinsip dalam kehidupan kekristenan. Ya, untuk kita mengenal pribadi Allah lebih jelas. Alkitab katakan Allah adalah kasih. Ketika kita bicara tentang kasih atau cinta, maka itu tidak bisa dideskripsikan sederhana atau sepihak, hanya milik sejoli, milik dua orang yang sedang pacaran membangun hubungan cinta. Apalagi dideskripsikan terbatas bahwa kasih itu seolah-olah hanya bride kalau Valentine. Sama sekali tidak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu. Sehingga kita harus mengenal prinsip ini. Alkitab berkata, kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Kita hanya bisa mengenal Allah kalau kita mengasihi. Ya. Dan Alkitab katakan, Allah adalah kasih. Ini yang penting, saya highlight bagian ini. Allah adalah kasih. Dan kata kasih di sini adalah kalau kita menarik akar kata dari pengertian originalnya berarti agapau atau agape. Kasih yang lahir dari pribadi, dari diri Allah sendiri. Dan Alkitab katakan kasih adalah Allah adalah kasih. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bahwa gambar Allah yang sesungguhnya adalah kasih. Mudah kita mengerti ketika Alkitab bicara tentang imago Dei, gambar diri Allah. Kita langsung lompat Kejadian 1 ayat 26. Dalam penciptaan manusia, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alkitab katakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah adalah kasih. Jelas, gambar Allah yang dapat kita mengerti yang jelas ini adalah kasih itu sendiri. Jadi manusia tercipta dari kasih Allah. Manusia tercipta menurut gambar Allah yang adalah kasih itu sendiri. Untuk apa? Kita tercipta adalah untuk mengasihi. Tercipta oleh kasih, di dalam kasih untuk mengasihi. Dan kita mengerti sekarang bahwa ketika kita belajar tentang imago Dei, atau gambar diri Allah, Allah yang adalah kasih, maka kehidupan kita yang sebenarnya atau wujud dari kasih Allah yang sesungguhnya adalah kita, Anda, kita semua. Sebab kenapa kita tidak diciptakan seperti atau sebagai elang yang perkasa atau singa yang buas?
Tidak. Tapi kita dicipta sebagai manusia. Dan Alkitab mengatakan manusia menurut gambar Allah. Dan hanya kita makhluk di mana Allah meletakkan gambarnya pada diri kita. Jadi di dalam penciptaan diri ini, saudara, ketika Allah melepaskan nafas kehidupan kepada kita, maka yang mengalir, yang ada, yang hidup di dalam kita ini adalah gambar Allah yang adalah kasih. Jadi kasih itu bukan muncul waktu pacaran. Kasih itu nggak cuma ada waktu menikah. Kasih itu ada ketika Allah mendesain kita sejak dari kandungan, Alkitab katakan. Ya, kita dibentuk, dianyam sejak dari kandungan, didesain. Jadi kasih membentuk kita untuk kita hidup di dalam kasih sehingga kita mampu mengasihi. Jadi kasih adalah value kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Kasih atau cinta adalah etika yang paling tinggi. Puncak dari rasa keinginan kita itu cinta, kasih. Puncak dari rasa kita itu cinta, itu kasih. Jadi originalitas dari kita sebagai manusia adalah kasih, adalah cinta. Cuman memang banyak kali kita memahami dalam deskripsi yang sangat terbatas pada konteks hubungan terbatas tadi. Kalau lagi pacaran baru ngomong cinta. No, kita ini, Anda bisa mencintai seseorang karena Anda makhluk cinta. Kalau nggak ada itu enggak. Maka kita sama seperti mesin aja, mobil diciptakan, masuk, keluar, masuk besi plat itu keluar jadi mobil. Kita ini dicipta di dalam kasih. Mari kita menciptakan manusia menurut gambar Allah. Jadi Anda dan saya dengan keberadaan kita sepenuhnya adalah makhluk cinta, makhluk kasih. Ada itu di dalam DNA kita. Kita akan lihat itu pelan-pelan. Kita baca terus Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kenapa enggak Alkitab sebut Allah menciptakan manusia selesai? Mau jadi apa, mau gender apa terserah. Tapi tidak, spesifik Alkitab jelaskan. Tuhan menciptakan laki-laki dengan bentuknya dan wanita dengan bentuknya. Kenapa? Karena Allah punya tujuan. Karena Allah punya tujuan. Dan Dia meletakkan kasih itu dalam ciptaannya. Kita ini kalau nggak ada kasih, kita sama dengan binatang, saudara. Tapi kita menjadi makhluk yang memiliki keserupaan dengan Allah yang adalah kasih. Jadi mencintai atau mengasihi itu value, nilai yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Makanya mengasihi bukan sebuah pilihan. Mengasihi, hidup dalam kasih bukan pilihan. Hidup dalam kasih adalah value dari kehidupan Anda, kehidupan kita yang sebenarnya. Alkitab membedah, mengurai kasih itu, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, bahasa Greka, memberikan 4 pembelahan tentang cinta, tentang kasih. Yang pertama itu eros, yang kedua itu storge, yang ketiga itu philia, yang keempat itu agape. Kita perhatikan baik-baik. Eros artinya romantic love, sexual relationship, marriage relationship, itu eros. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah
desain itu, Allah letakkan eros. Allah letakkan itu eros. Makanya marriage relationship itu kudus. Seksualitas itu di dalam konteks rumah tangga, berkeluarga, pernikahan itu suci. Itu kudus. Eros. Itu. Allah tanam. Kalau enggak, mah kita jadi produk biasa aja, made in China. Enggak. Kita ini tercipta oleh kasih, dibentuk dari hati Allah yang penuh kasih. Menurut gambar. Allah letakkan itu. Jadi Allah taruh eros itu di dalam diri kita. Supaya manusia bisa menikmati tujuannya. Dan Alkitab jelas, kita lihat dalam pembacaan kita tadi itu tergambar jelas. Alkitab berkata manusia Allah menciptakan menurut gambar diciptakan laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau nggak ada eros di sana mau apa? Itu cinta yang Allah taruh di dalam diri seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan itu harus dihormati sebagai sebuah anugerah yang Tuhan tanam di dalam diri setiap orang percaya. Jadi ketika kita ngomong cinta, nggak cuma ngomong cinta itu pada Valentine's Day aja, enggak. Kemudian Alkitab bicara tentang storge, family relationship, brotherly relationship, hubungan di dalam keluarga, orang tua anak, anak orang tua, kakak beradik, itu storge. Tuhan taruh itu. Tuhan taruh. Jadi hubungan cinta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dan kakak beradik itu tidak muncul secara alami, tidak. Tapi itu ada desain. Dan desain itu sudah mulai, itu yang saya katakan tadi, sejak di storge itu sudah ada. Tuhan tanam sehingga ada reaksi kimia. Ada terjadi proses hormon di dalam tubuh manusia, ada reaksi kimia dalam tubuh manusia. Demikian juga hubungan storge. Ya. Dan mencintai, menghormati, mengasihi orang tua atau sesama saudara, itu bukan doktrin, itu bukan ideologi, itu bukan paham. Oh, karena orang Indonesia harus saling mencintai. No. Tapi itu cinta, bagian dari penciptaan. Bagian dari penciptaan itu akan lahir dengan sendirinya untuk mencintai keluarga, menghormati. Jadi anak yang tidak mencintai orang tua itu kurang ajar. Loh iya. Anak tidak ada, Anda orang tua percaya Tuhan atau tidak, Anda harus hormati, Anda harus cintai. Gak ada catatan di situ, gak ada. Karena alasannya bukan karena dia orang tuamu, bukan saja itu. Tapi ada storge. Ada cinta yang Allah tanam sebagai bagian dari penciptaan Allah di dalam dirimu. Di dalam diri manusia. Itu cinta, itu kasih. Allah adalah kasih. Allah mencipta di dalam kasih. Untuk kita dapat mengasihi. Makanya hubungan keluarga itu harus dihormati sebagai hubungan yang terhormat. Suami istri juga begitu. Mencintai suami istri. Bukan mencintai suami istri orang lain, bukan. Mencintai hubungan suami istri itu dalam hubungan pernikahan yang sah. Itu kudus di situ. Keluar dari itu menjadi dosa. Dalam hubungan family relationship juga begitu. Ada orang lebih sayang tetangganya daripada kakak atau adiknya. Saya tidak membelah, artinya membedakan, tapi
yang seharusnya value yang harus dihidupkan dalam diri Anda, hidup berdasarkan desain original. Kemudian yang ketiga, phileo. Itu brotherly, ya, hubungan persahabatan. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia dicipta sebagai makhluk sosial, hidup untuk bersosialisasi dengan orang lain. Makanya Alkitab katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Membangun satu komunitas itu, hubungan yang harmonis sebagai komunitas phileo. Hubungan kita itu phileo. Ya. Phileo. Tuhan taruh. Tuhan tanam di dalam diri kita sebagai orang percaya. Itu bagian dari penciptaan. Jadi menghormati, menyayangi, mencintai. Ya, dalam konteks hubungan berkeluarga atau hubungan relasi satu dengan lain. Itu bukan karena kita satu bangsa, satu tanah air. Tapi karena di dalam diri Anda ada itu hormon itu. Ada itu. Tuhan taruh sebagai bagian dari penciptaan yang adalah gambar diri Allah. Untuk apa? Ada phileo supaya kita komunitasnya tambah strong. Ya. Kita bicara tentang strong community, strong faith. Itu karena ini. Karena ada phileo. Kasih, hubungan kasih satu dengan yang lain. Makanya kita datang sebagai komunitas, nggak cuma datang, duduk, pulang, enggak. Kita membangun komunitas, berelasi satu dengan yang lain. Berulang kali saya katakan, membangun komunitas yang sehat bukan membangun eksklusivitas di dalam kelompok, enggak. Apalagi sama anak Tuhan, satu keluarga. Baru bisa disebut strong community. Strong faith. Dan sekali lagi Allah taruh itu. Lalu yang keempat, agape, agapau. Spiritual relationship. Itu Allah tanam. Jadi kita makhluk sosial yang tercipta untuk dapat mengasihi, untuk dapat menyembah dan mengasihi Tuhan. Itu agapau. Tuhan taruh itu dalam diri kita. Tuhan tanam itu dalam diri kita sebagai bagian originalitas dari kita sebagai manusia yang serupa dengan gambar Allah. Jadi yang harus dilakukan adalah mengaktifkan, menghidupkan. Kenapa orang gak percaya Tuhan? Kenapa orang jadi jahat? Kenapa? Dia tidak menghidupkan cinta yang ada di dalam dirinya. Kenapa anak berontak kepada orang tua? Karena itu. Dia tidak hidup dalam originalitas gambar Allah. Nah, kita tercipta dari Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih membentuk kita dengan hati yang penuh kasih. Sehingga kita menjadi manusia yang serupa dengan dirinya. Di mana di dalam diri kita ada kasih. Ada eros, storge, phileo, agape. Itu. Kita ada agape supaya kita bisa menjadi penyembah. Makanya waktu kita menyembah, mencintai, memuji Tuhan itu, agapaunya itu berbeda. Makanya ada pembelahan di situ. Kita nggak bisa mencintai Tuhan hanya seperti kita mencintai teman. Apalagi kalau kita mencintai Tuhan hanya sama dengan hal-hal yang lain. Dalam hubungan itu, waktu Yesus ditanya, apa yang paling penting? Apa yang paling penting dari isi hukum Taurat? Saudara baca sendiri Matius 22, mulai ayat 35. Matius 22 mulai ayat 35. Apa? Apa yang paling penting dalam hukum Taurat? Ditanya tuh apa? Yesus katakan yang paling penting kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dan dua-duanya derajatnya sama. Alkitab, Yesus menekankan cinta. Karena kalau cinta itu ada, kasih itu ada, yang lain beres. Yang lain itu beres. Di dalam keluarga, kalau cinta itu
Kalau kasih itu hidup, yang lain beres. Itu yang paling penting. Jadi nggak bisa, cinta nggak bisa ditukar dengan uang, nggak bisa. Saya nggak usah mencintai nanti saya kasih uang ya, nggak bisa, nggak bisa. Itu manipulasi, itu cara iblis tuh. Makanya Tuhan, ketika Tuhan bicara kasih, yang paling penting itu kasih dari semua, yang penting kasih. Bahkan kalau saudara baca di 1 Korintus 13, kita bisa aja bernubuat, punya karunia, macam-macam. Tapi kalau nggak punya kasih, sama dengan nggak ada artinya. Bunyi yang kosong itu. Makanya manusia, kita orang percaya, puji Tuhan, kita ngerti semua. Maka saya sudah katakan bahwa puncak dari semua yang menjadi usaha dan kerinduan itu cinta. Kasih itu etika yang paling tinggi. Paling tinggi. Makanya Allah, waktu Allah menciptakan, dia letakkan free will. Dia letakkan kehendak bebas. Kehendak bebas itu ada. Allah berikan kehendak bebas kepada kita, itu wujud dari kasih, cinta Allah kepada kita. Dia berikan kita kehendak bebas. Sebab hanya dengan memiliki kehendak bebas kita bisa mencintai dengan benar. Tanpa free will kita nggak bisa mencintai dengan tulus. Makanya Allah yang begitu mencintai, Allah bisa aja, nggak usah lah biar aja saya atur seperti robot, karena nggak perlu. Tapi cinta nggak akan ada artinya kalau kita nggak punya free will. Sebab kita hanya bisa menikmati cinta, menikmati kasih itu karena kita punya kebebasan atas dasar free will tadi. Kita memutuskan untuk mencintai. Dan benih atau kemampuan atau potensi mencintai sudah ada. Tapi free will itu yang akan mendrive kita kepada keputusan untuk mencintai dengan benar. Jadi Tuhan memberikan kita free will supaya kita dapat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bisa menikmati, oh enggak pura-pura ternyata cintanya. Tulus cintanya. Karena dasarnya itu. Nah, kembali pada konteks ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar diri Allah. Kenapa kita melihat ada kasih yang corrupted, yang rusak, yang dikorupsi, saudara. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Awalnya, Kejadian pasal 3 ayat 6 kita lihat. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Iblis datang kepada Hawa. Hawa, Tuhan bilang jangan makan buah ini kan. Hawa bilang iya. Iblis bilang enggak kok, enggak begitu. Kamu kalau makan ini buah kamu gak akan mati. Enggak. Tapi Allah tahu kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi perhatikan baik. Iblis manipulasi manusia. Itu sisi lemah dari kehendak bebasnya. Ya. Itu di oposit dari kehendak bebasnya. Lalu Alkitab waktu iblis mempengaruhi manusia, perhatikan baik. Maka perempuan itu melihat. Ya, melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Mulai dikuasai ini, perspektifnya, fokusnya berubah. Lagi pula menarik hati. Apa yang dirusak oleh iblis? Hati, memberi pengertian. Tidak bukan cuma itu, dia kasih kepada Adam. Nah perhatikan baik, pada bagian ini kita melihat bahwa cinta yang seharusnya ditujukan kepada Allah untuk tujuan yang benar untuk menyembah Tuhan, itu terkorupsi, terkoyak, rusak oleh tipuan dari iblis. Iblis bilang, kamu gak akan mati. Perspektifnya dirubah nih. Kamu akan dapat pengetahuan, perspektifnya akan berubah nih.
kamu gak akan mati. Lalu Alkitab kata, dia melihat, menarik hati. Makanya cara iblis bekerja dari mana? Tubuh ini yang dia kuasai. Tubuh yang dia kuasai, ya. Kemudian dia pengaruhi jiwa. Lihat, wah bagus. Jiwa buat keputusan. Ambil, menarik. Rohaninya mati. Kalau Tuhan bekerjanya, rohnya dihidupkan. Mempengaruhi jiwa, tubuh, keinginan dagingnya dimatikan. Itu dua sisi yang bertolak belakang dari cara. Nah, cinta yang harusnya pada konteks yang proporsional seharusnya laki-laki, perempuan. Sesudah tekankan, Allah ciptakan laki-laki. Petrus, Patricia. Laki-laki dan perempuan. Bukan Adam, Anton. Enggak. Tuhan ciptakan dalam desain yang sebenarnya. Dan itulah saudara, masa manusia logiknya enggak bisa. Tuhan ciptakan laki-laki dengan bentuknya, perempuan dengan bentuknya. Di situ ada tujuan. Allah taruh eros. Untuk beranak cucu. Membangun komunitas. Relasi yang sehat. Tapi dirusak oleh iblis. Orang yang terjerumus di dalam obat-obat terlarang, narkoba apa ini? Apa? Dia lihat sama seperti iblis. Obat itu apa? Menarik perhatian. Memberi pengertian. Padahal itu tipuan, manipulatif itu. Imajinasi yang kosong itu. Di salah satu kota yang terkenal di Amerika, sudah lihat YouTube-nya kan? Ada satu kota itu orang kalau jalan di jalan itu lihat orang yang lagi udah nggak tahu tuh gaya yang seperti itu. Fisiknya seperti itu, tapi pikirannya dibawa kemana-mana. Diimajinasikan ke hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tipuan. Ya. Apalagi dikatakan menjadi seperti Allah. Waduh. Nah, sejak itulah maka kasih dan cinta manusia itu semakin rusak. Ya. Apalagi semakin kesini itu dia. Ya, hubungan kehidupan rumah tangga yang tidak saling dihormati lagi. Ya. Sehingga kemesuman dan lain-lain itu ada jadi. Dan hubungan yang cinta yang tidak saling dihormati lagi. Kalau mau menikah, itu pacaran udah bukan pacaran lagi, sudah kayak beli barang aja. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak coba dulu? Iya kan? Anak-anak muda hati-hati tuh Anda. Kalau Anda tidak belajar menghormati sejak Anda muda, maka cinta dan tujuan yang Allah taruh dalam dirimu akan rusak itu di masa depan. Jaga itu dengan baik. Nggak ada istilah coba-coba. Apalagi udah coba-coba baru datang ke Om Jerry. No, sana, tempat yang lain sana. Harus dihormati. Harus dihormati. Ini menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena iblis menduplikasi cinta yang palsu. Iblis menduplikasi cinta yang rusak itu. Makanya saya nggak habis pikir makanya saya katakan itu cinta itu harus dibangun. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, enak kita memuji Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan benar, ibadahnya pasti baik, pujiannya baik, penyembahannya pasti baik, pengorbanannya juga pasti baik. Karena dia punya cinta, punya kasih. Makanya agak aneh kalau kita bicara agak sedikit ekstrim. Agak aneh itu, kenapa enggak ibadah? Lagi nganterin pacar. Agak aneh kan? Loh, lagi nemanin pacar.
Itu ada yang salah tuh. Secara budaya mungkin itu oke-oke aja. Ya kan, tapi kita tinggal di luar negeri nih Pak Pendeta. Kan memang sudah begini. Sudah begini apanya? Anda mau tinggal di bulan pun tetap Anda harus hidup dari nilai-nilai sorga. Amin. Harus hidup pada nilai-nilai sorga. Karena ini soal sorga dan neraka. Emang ini cuma soal hal-hal kecil? No. Sorga itu nggak ada hubungannya dengan Valentine's, nggak ada. Jadi kalau Anda beri nilai Valentine's lebih tinggi dari ibadahmu, itu ada yang salah dengan cintamu. Ya. Gitu juga, yang menerima juga, aduh terima kartu Valentine's, seneng banget, berbunga-bunga. Dalam dirimu sudah ada cinta yang tulus, yang gak bisa dikorupsi. Yang Allah taruh dalam dirimu, hormati itu. Makanya anak Tuhan harus cinta orang tua, cinta kakak beradik, itu harus. Suami istri, cinta, harus. Gak ada istilah, kita udah menikah 30 tahun, udah jenuh saya. Gak ada istilah itu, gak boleh itu. Kenapa ini menjadi penting? 2 Timotius 3 ayat 1, 2 dan seterusnya. Saudara baca sendiri tuh. Sudah baca di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, sudah lihat. Itu bicara tentang kasih yang tawar. Manusia bukan lagi menjadi makhluk sosial, tetapi manusia yang menjadi makhluk individual. Baca. Ayat 2, manusia akan mencintai diri sendiri. Selfie. Iya kan? Selfie, mencintai diri sendiri. Kalau dia lihat, jelek, foto lagi. Sekarang bukan cuma itu lagi. Ada orang yang gak puas, karena udah berapa 10.000 kali foto memang begitu ya sudah dari lahirnya. Gak terima dia. Sekarang perkembangan teknologi ada, apa tuh istilahnya? Anda yang berkecimpung di IT yang ngerti itu. Bagaimana teknologi yang semakin menipu manusia untuk hidup pada dunia virtual. Ya, realitas kita untuk hidup engagement dengan kehidupan virtual. Ada yang jual tanah di virtual. Jual, iya kan? Ada yang kayak gitu. Untuk hidup di dunia virtual. Dia nggak puas, dia pakai avatar dirinya biar kelihatan berbeda. Itu manipulatif. Saya tidak sedang bicara tentang teknologi itu dosa. Enggak ya. Jangan tangkap begitu ya. Saya enggak katakan saya anti dengan itu, tapi saya mau clear dulu. Kita bicara tentang pengaruh modernisasi terhadap karakteristik kekristenan, di mana cinta itu bukan lagi kepada originalitasnya, tetapi cinta itu ada kepada hal-hal yang terkorap tadi. Lihat, dikatakan hari-hari terakhir sukar, manusia mencintai diri sendiri, sombong, memfitnah, berontak terhadap orang tua, ini ada. Setiap kali ada anak-anak yang selesai kuliah mau pulang for good, apa yang saya panggil ngomong ke mereka? Saya suka bilang begini, make sure orang tua akan lihat sesuatu yang berbeda di hidup. Orang tua bisa melihat kamu berbeda. Kenapa? Karena bagi orang tua, Anda akan tetap dianggap baby. Mau S1, S2 tetap baby. Bagi orang tua. Tapi orang tua akan melihat perkembangan karakter kedewasaanmu. Orang tua akan lihat itu kalau Anda berubah. Apalagi ada anak-anak yang pulang-pulang mentang-mentang sekolah di luar negeri. Pulang-pulang ketemu orang tua langsung dibodoh-bodohin. Mentang-mentang udah sekolah tinggi. Merasa lebih pintar dari orang tua. Orang tua ngomong A langsung dia, itu pap, itu salah. Itu harusnya menurut teori, keren. Hormat itu. Anak-anak muda, sayangi orang tuamu selama Anda masih punya orang tua. Hormati, lakukan yang terbaik yang bisa Anda buat.
Nanti kalau enggak Anda nyesel, aduh enggak sempat. Ya. Jaga hubungan dengan baik. Sama juga dengan hubungan keluarga. Ya. Dan banyak Alkitab bicara, nah ini. Orang tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Ada orang yang bilang, saya nggak usah ke gereja. Nggak perlu ke gereja. Saya sih percaya Tuhan. Tapi saya nggak mau ke gereja. Yang penting kan saya baik. Tidak nyakitin orang. Tetap salah. Karena orang yang menghidupkan cinta dan kasih, dia harus ibadah. Dia pasti ibadah. Itu wujud. Nggak ada pilihan. Kalau Anda hidup dalam cinta yang benar, kasih yang benar, maka cinta dan kasih itu akan mendorongmu dan membawamu untuk datang berkomunitas. Itu phileo. Itu phileo. Jadi manusia nggak boleh cuma hidup erosnya. Storgenya enggak. Kita makhluk sosial. Harus bertumbuh kepada phileonya, hubungan sosial. Dan bersama-sama menyembah Tuhan. Agapao. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Makanya orang Kristen gak boleh individual, gak boleh selfish. Orang Kristen pesan yang paling penting itu harus mau mengampuni, harus mau mengampuni. Orang Kristen gak boleh hidup dalam dendam, gak boleh, gak ada pilihan, gak ada catatan. Kalau Anda bilang saya gak bisa ampuni karena sakit dia. Tapi Anda gak ada pilihan, Anda harus tetap mencintai sebab Anda adalah makhluk cinta. Gak ada pilihan. Sakit memang apa saya gak pernah marah? Pernah. Gak pernah sakit hati menenam? Pernah. Salah itu. Tapi kita berusaha supaya kita bisa mengampuni. Mengampuni, tapi Pak Pendeta, waduh sakit banget. Ini soal nama baik ini, waduh. Gak ada catatan, gak ada. Anda harus mengampuni. Karena itulah cinta. Harus mengampuni. Harus. Suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini supaya ibadah kita menjadi benar. Supaya ibadah kita jadi benar. Cinta itu harus tumbuh. Yang jadi dewasa itu bukan cuma kumisnya. Jadi dewasa itu bukan cuma fisiknya. Dewasa itu adalah karakter cinta itu. Itu yang harus jadi dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin ada, sudah pernah dengar istilah pepatah Latin, homo homini lupus. Pernah dengar itu? Iya, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Karena itu kejahatan. Orang semakin jahat, gak peduli satu dengan yang lain. Dia bangga dengan egoismenya. Dia egois. Bangga. Maka gak boleh itu. Makanya kita selalu kemuliaan itu buat Tuhan. Kenapa? Kalau kemuliaan itu bukan buat Tuhan, bahaya. Kita pasti mencuri kemuliaan itu. Makanya kita diajar kemuliaan itu hanya buat Tuhan. Kalau kita tidak diajar tentang kemuliaan itu milik Tuhan, bahaya banget. Mudah sekali kita jadi sombong. 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, tiap-tiap manusia kepunyaan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dalam diri kita ini ada perbuatan baik yang Allah tanam di dalam hidup kita. Secara cepat saudara, Filipi 2 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima sudah lihat di sana. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sudah baca tuh seluruh ayat itu. Ayat 5. Hendaklah kamu menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruh tuh. Apa itu? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tuhan mengasihi. Kita ngambil itunya.
kasih cinta. Makanya kalau kasih atau cinta kepada Tuhan itu beres, yang lain semua juga beres. Layani Tuhan dengan cinta, bangun keluargamu dengan cinta, kejar karirmu dengan cinta, semua. Bangun di atas dasar cinta kepada Allah. Saya harus cepat-cepat, karena saya janji saya tidak mungkin lama-lama. Saya sendiri kalau lihat khotbah saya kok panjang ya. Gimana cara pendek ini, kok susah banget bikin pendek. Saya bilang sama Debbie, sama Yefta, tolong kasih tahu Om Jerry, kasih sign ini kalau sudah kepanjangan, sudah kalian stop Om. Gitu. Ini ayat terakhir ya. Ya, ayat terakhir. Maaf Debbie. Haleluya, puji Tuhan. Gak apa-apa, itu mereka dengan cinta. Saya juga dengan cinta, tenang aja. 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar itu kasih. Kasih itu akan sampai di sorga. Kalau sesuatu yang kita imani, itu sudah kita miliki. Sesuatu yang kita harapkan sudah kita miliki, selesai itu, berhenti itu iman dan kasih. Waktu kita sudah di sorga, iman, pengharapan itu berhenti, nggak ada lagi. Sudah. Tapi kasih akan tetap hidup ada. Makanya belajar hidup kasih itu diperkuat sejak kita ada di dunia. Itu. Hidupkan cinta itu kasih. Hidupkan cinta itu dalam diri kita. Setiap hari belajar. Memang gak gampang. Saya sendiri banyak failnya. Tapi paling tidak dengan kita dengar, kita ngerti. Saya Tuhan taruh ayat ini sebelah Tuhan, terima kasih. Kita belajar mencintai, mengasihi. Mencintai, karena kasih itu yang ada di sorga itu kasih. Anda punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Jauh lebih benar dibandingkan pengkhotbah yang hebat tapi gak punya kasih. Ingat baik. Sorga itu hanya milik orang-orang yang punya kasih, yang hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih lebih kuat, lebih bermartabat dibandingkan dengan keinginan-keinginan spiritual lainnya. Makanya karunia, bahasa roh apa semua, baca di pasal 13. Gak ada artinya kalau gak ada kasih. Maka hiduplah di dalam kasih. Jaga mulut ini, jaga pikiran ini, supaya kita bertumbuh di dalam kasih yang tulus kepada Allah. Karena hanya dengan kasih kita bisa sampai ke sorga. Happy cinta. Hampir saya bilang happy Valentine's, enggak. Happy kasih Kristus di dalam diri kita. Kita harus bertumbuh dalam cinta yang benar kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama.